Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Yang pertama, Esa J. Priputra. Yang kedua, Pandey Suambo. Dan yang ketiga, Ayu Anggreni. Di sini saya akan membawakan materi organisasi data. Organisasi data adalah suatu pembelajaran untuk memahami pengorganisasian dalam menyimpan data. Untuk itu, diperlukan terlebih dahulu pemahaman tentang data dan klasifikasinya dalam menyimpan data. Di dalam data, kita kenal dengan sistem berkas, yaitu suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Tujuan utama dari sistem informasi adalah penyediaan informasi untuk berbagai tujuan kegiatan manajerial dan penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam berbagai tingkat operasi di dalam organisasi. Struktur database. Struktur database dibagi menjadi 3, yaitu struktur database hierarki, yaitu struktur kelompok data, subkelompok data, dan subkelompok yang lebih kecil lagi menyerupai cabang-cabang pohon. Seperti cabang-cabang pohon untuk pindah dari suatu catatan di suatu cabang ke suatu catatan di cabang lainnya. Sistem manajemen database harus kembali ke tempat asal percabangan itu. Yang kedua, struktur database jaringan. Struktur database jaringan atau network database struktur memungkinkan satu catatan tertentu menunjukkan catatan lain dengan database. Subkomite database text group mengeluarkan spesifikasi struktur database jaringan pada tahun 1971. Yang terakhir, struktur database relasional. Struktur sistem manajemen relasional merupakan sistem yang menyerupai tabel-tabel dan merupakan format yang dapat dipahami secara cepat oleh manajer atau staf profesional. Menciptakan dan mengelola database. Pada prinsipnya, menciptakan database mencakup 3 langkah, yaitu 1. Menentukan kebutuhan data. Ada 2 pendekatan, yaitu A. Pendekatan berorientasi proses, B. Pendekatan modal perusahaan. 2. Menjelaskan data. Sistem manajemen database menggunakan istilah-istilah spesifik untuk menggambarkan definisi data yang mereka miliki. Setelah elemen-elemen data yang diperlukan ditentukan, maka dijelaskan dalam bentuk kamus data. Kamus data dapat berupa kertas atau file komputer. 3. Memasukkan data. Setelah skema dan subskema diciptakan, data dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengetik data langsung ke dalam DBMS. Mengelola database. Perangkat lunak yang mengelola database disebut Sistem Manajemen Database, Database Management System atau DBMS, yang memberikan keuntungan yang nyata bagi menggunakan komputer sebagai suatu sistem informasi. Semua DBMS memiliki pengelolaan bahasa deskripsi data, data description language processor yang digunakan untuk menciptakan database mengelola serta menyediakan isi database. Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database disebut pengelola database atau database administrator atau DBA. Tugas DBA terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, penerapan, operasi, dan keamanan. Perencanaan database meliputi bekerja sama dengan para manajer untuk mendefinisikan skema perusahaan dan dengan pemakai untuk mendefinisikan skema mereka. Penerapan database terdiri dari menciptakan database yang sesuai dengan spesifikasi DBMS yang dipilih serta menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur penggunaan database. Operasi database mencakup penawaran program pendidikan kepada pemakai database dan menyediakan bantuan saat diperlukan. Kemampuan database meliputi kemantauan kegiatan database dengan menggunakan statistik yang disediakan di DBMS. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian DBMS. Keuntungan DBMS. Pertama, mengurangi pengulangan data. 2. Mencapai independensi data. 3. Mengintegrasikan data dan beberapa file. 4. Mengambil data dan informasi secara cepat. 5. Meningkatkan keamanan. Kerugian DBMS. Pertama, memperoleh perangkat lunak yang mahal.
Kedua, memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar. Tiga, mempekerjakan dan mempertahankan staf DBA. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.